bagaimana hukumnya? Ada jamaah yang bertanya, Ustadz, gimana hukumnya setelah mengerjakan sholat kemudian kita salam-salaman? Itu biasa sering kita temukan ya di tempat-tempat kalian, di kampung-kampung kalian, di sekitar masjid yang kalian tinggali di sana. Itu biasanya habis sholat kan salam-salaman, ya kan? Salaman kanan kiri, bahkan ada yang ke belakang-belakang segala. Itu ada dalilnya, ada dasarnya apa tidak? Ini kadang ada yang mempermasalahkan hukumnya bagaimana. Nah, kita akan lihat sekarang. Ma hukum syar'i fi musafahatil musallin ba'duhum li ba'din aqibal intai min sholatil jamaah. Jadi ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada seorang ulama besar di Mesir, namanya Syekh Atiyah Sokor. Beliau pakar fikih perbandingan mazhab, dan beliau sering mendapatkan surat-surat dan pertanyaan-pertanyaan melalui radio ataupun televisi berkaitan tentang masalah fikih. Ini ada yang bertanya, tanyanya seperti ini: ma hukum syar'i fi musafahatil musallin ba'duhum li ba'din aqibal intihai min sholatil jamaah. Jadi bagaimana hukumnya ya ketika orang yang sholat kemudian selesai sholat satu dan yang lainnya saling bersalam-salaman, berjabat tangan. Itu hukumnya seperti apa? Apakah itu haram atau boleh atau sunnah? Nah, maka kata beliau ketika ditanya pertanyaan seperti ini, maka beliau menjawab, musafahatul muslimi li akhi indal liqai asluha mustahab. Jadi ketika seorang yang beragama Islam, seorang muslim yang ketika dia berjumpa kemudian saling bersalam-salaman, maka itu termasuk sesuatu yang disunnahkan dalam agama kita. Jadi bersalam-salaman, berjabat tangan ketika berjumpa, ya kalian salam assalamualaikum kemudian berjabat tangan, itu hukumnya sunnah. Ini asalnya seperti itu. Wa dzalika li tauqidil ulfah wal muhabbah binal muslimin. Alasannya kenapa kok disunnahkan? Berjabat tangan ketika bertemu disunnahkan, alasannya karena li tauqidil ulfah wal mahabbah bainal muslimin, untuk saling merekatkan antara satu dan yang lainnya agar lebih akrab lagi, agar lebih saling mencintai lagi satu dan yang lainnya. Wa qad waradat fi dzalika nususun tadullu ala anna kanat adatan jariyah fa'alaha as-sahabah kama akhrajal Bukhari. Dan ini biasanya dulu ketika zaman Rasulullah masih ada, para sahabat juga sama. Ketika bertemu satu dan yang lainnya itu saling berjabat tangan, assalamualaikum, kemudian saling berjabat tangan, kemudian saling berpelukan. Itu sunnah. Wa aqarrar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal hubbiba fiha bimisli qoulihi ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumma qabla ayyatafarraqa. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, ya, ma min muslimaini, tidak ada dua orang muslim, yaltaqiyani, ketika berjumpa, fayatasafahani, kemudian saling berjabat tangan, illa ghufira lahumma qabla ayyatafarraqa, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya sebelum satu dan yang lainnya berpisah. Jadi kalau kalian ketemu dengan teman atau dengan siapapun sama-sama orang muslim kemudian berjabat tangan, maka pada saat itu dosa-dosa kalian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini asal daripada berjabat tangan. Nah, kemudian kalau dipraktekkan ketika sholat, habis sholat bagaimana? Karena ada yang bertanya, ya, hukum berjabat tangan setelah mengerjakan sholat. Maka walam takun al musafah akibal intai min sholatil jamaah ma'rufa ayyaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin hadatsat ba'da intiqali ila rafiqil a'la. Masalahnya begini, memang berjabat tangan setelah mengerjakan sholat itu tidak pernah atau sangat jarang sekali terjadi ketika zaman Rasulullah. Jadi para sahabat dulu habis sholat itu tidak ada berjabat tangan. Makanya ini yang dipermasalahkan oleh sebagian orang. Ya, dikatakan itu satu amalan yang bid'ah, yang mengada-ngada katanya. Ya. Kemudian apa? Bitakwil annal musallina jamaah kanu ma'allahi fi rihalah ruhiyah. Alasan orang yang melakukan amalan berjabat tangan setelah mengerjakan sholat
Alasannya karena ketika kita sedang sholat itu kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sedang lepas dengan orang-orang yang ada di samping kanan kita, di belakang kita. Jadi ketika kita sedang sholat itu kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kita sudah selesai menghadap Allah, kemudian bertemu lagi dengan orang-orang di sebelah kanan kiri kita. Maka itu yang dikiaskan sama dengan hadis tadi itu. Jadi ketika kita bertemu dengan sesama muslim, maka kita berjabat tangan, maka disitulah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi orang yang mengamalkan amalan salaman setelah sholat ini mengkiaskan dengan ya ketika kita sholat itu menghadap Allah, kemudian ketika salam sudah selesai. Nah, ketika selesai itu kita kembali bergaul dengan orang-orang yang ada di masjid di samping kanan kiri kita. Maka kita disunahkan juga untuk bersalam-salaman. Nah, ini dalil orang yang mengatakan bahwasanya tidak apa-apa, bahkan nanti ada ulama yang mengatakan itu hukumnya sunnah. Karena disamakan dengan hadis yang tadi itu, bahwa ketika kita berjumpa dengan saudara kita seagama, ya sama-sama muslim, kemudian berjabat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, kemudian wa tadharabat al-aqwal fi hadzal amal alladzi lam yakun ayyam Rasul wa sahabah wa hum man yu'khad anhum at-tasyri' faqala ba'dhum. Kemudian karena berjabat tangan setelah sholat ini tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan juga tidak terjadi pada zaman sahabat, maka ada orang yang membid'ahkan, ya. Wa qala ba'duhum innahu bid'atun bil ma'nal mazmum wa huwa kullu bid'atin dhalalah. Jadi ada orang yang berpedoman mengatakan sebagaimana dalil hadis yang mengatakan bahwa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi setiap sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan Rasul itu namanya bid'ah. Nah, kemudian setiap bid'ah maka dia akan masuk neraka. Ini yang dipakai oleh orang yang mengatakan bahwa tidak boleh salaman setelah mengerjakan sholat. Ini menurut sebagian orang saja. Wa qala ba'dhum, tapi juga ada yang mengatakan innahu bid'ah. Memang betul, salaman setelah sholat itu bid'ah, sesuatu yang baru dan tidak pernah ada pada zaman Nabi dan para sahabat. Tetapi walakin la yujad ma yasifuha bi annaha mazmumah wa dhalalah. Tapi salaman berjabat tangan setelah sholat itu tidak ada sesuatu yang menjadikan sesuatu yang celah, yang tidak baik. Lagian salam-salaman kan tidak ada yang dirugikan, hanya sekedar salaman saja, ya, tidak ada yang dirugikan dan tidak mengganggu, ya kan? Itu alasannya. Jadi ada yang mengatakan itu bid'ah, haram, nggak boleh. Ada yang mengatakan nggak apa-apa, ya kan? Itu kan walaupun bid'ah tapi sesuatu itu tidak ada yang memberikan bahaya, tidak ada yang menjadikan seseorang itu terganggu. Nah, seperti itu. Kemudian saya sampaikan lagi tambahan. Ini dalam kitab yang lain disampaikan qalas Safarini Dhahiru Kalamil Is bin Abdus Salam min Asy-Syafi'iyah. Ini ada ulama dari mazhab Syafi'i namanya Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Ya, beliau menyampaikan tentang pendapat bersalaman setelah sholat ini annaha bid'atun mubahah. Jadi salaman habis sholat ini sesuatu yang baru, bid'ah, tapi mubahah, boleh dilakukan. Wa dhahiru kalamil Imam Nawawi anna sunnah. Bahkan Imam Nawawi mengatakan adalah hukumnya sunnah. Salaman setelah sholat itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena berdalilkan dengan dalil yang tadi itu, yang di awal tadi itu, bahwa ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla yatafarraqa. Jadi tidak ada seorang dua yang sedang bertemu kemudian dia saling berjabat tangan maka kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Jadi kalau kalian sedang berjabat tangan ketika ketemu dengan saudara seiman, itu menggugurkan dosa-dosa kalian dan dosa-dosa kita semuanya. Ini dalilnya dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, hadisun hasan. Ya, bahkan Imam Nawawi mengatakan itu hukumnya sunnah. Jadi bukan hanya sekedar mubah. Kalau mubah itu boleh,
Tapi kalau sunnah itu sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Ya, kalian sudah belajar usul fikih, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya mubah, ada yang namanya makruh, dan ada yang namanya haram. Nah, sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan maka dia akan mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya. Kalaupun tidak dilakukan ya nggak dosa juga. Ya itu. Ya. Nah, sekarang kesimpulannya seperti apa? Kalau menurut daripada Syekh Atiyah Shokor ini, berjabat tangan setelah sholat, setelah beliau melihat beberapa pendapat dari para ulama, beliau menyimpulkan begini, wal wajhul mukhtar anna ghairu muharramah. Yang jelas, salaman setelah mengerjakan sholat itu tidak haram hukumnya. Wa qad tadkhulu tahta nadbil musafahah indal liqa alladhi yukaffirullahu bi as-sayyi'at. Bahkan beliau menyampaikan salaman setelah sholat itu termasuk bagian dari cakupan hadis yang mengatakan bahwa ketika seorang sedang bertemu kemudian bersalam-salaman maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Jadi artinya apa? Artinya tidak perlu dipanjang lebarkan tentang masalah salam-salaman setelah sholat ini. Ya, walaupun memang itu sesuatu yang bagus, yang bid'ah, yang baru, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, tapi itu adalah sesuatu yang baik apabila kita lakukan, maka disebut dengan bid'ah yang mubahah atau bid'ah yang hasanah, sesuatu yang baru tapi bagus. Sama seperti yang saya pernah sampaikan tentang masalah jam'ul Quran, tentang pengkodifikasian atau pembukuan Al-Quran. Al-Quran zaman Rasulullah itu dulu belum dibukukan. Zaman Rasulullah Al-Quran masih tercecer. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di tulang belulang, ada yang di bebatuan, dan itu tercecer di beberapa tangan para sahabat yang mencatat wahyu Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahyu Al-Quran dari Allah. Itu belum dibukukan zaman Rasulullah. Al-Quran dibukukan pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq atas usulan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, akhirnya ya, walaupun awalnya terjadi pertentangan antara sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, ya, tapi alhamdulillah setelah dimusyawarahkan dengan para sahabat yang lain, akhirnya Al-Quran bisa dibukukan dan bisa sampai pada kita sekarang ini, bahkan sangat banyak sekali jumlahnya, sudah sampai kepada semua orang Islam yang ada di negara-negara yang ada di dunia ini. Itu berkat daripada istihad daripada Sayyidina Umar, yang beliau khawatir kalau seandainya Al-Quran tidak dibukukan, maka dikhawatirkan dengan wafatnya para penghafal Al-Quran, maka dikhawatirkan Al-Quran akan hilang. Atas dasar itulah akhirnya Sayyidina Umar, ya, beliau beristihad supaya Al-Quran dibukukan, dan alhamdulillah akhirnya terlaksana dibukukan dan kita bisa membacanya. Dan itu bisa kalian lihat dalam kitab Ad-Dinul Islami, ya, pelajaran Ad-Dinul Islami kelas 4 itu ada di situ. Ya, walaupun bukunya, kitabnya kecil, tipis, tapi isinya luar biasa di situ. Ya, kalian bisa lihat nanti di buku Ad-Dinul Islami, ya, kitab Ad-Dinul Islami kelas 4 tentang masalah Al-Quran, nanti di situ ada. Nah, baik, ini ya menjawab dari pertanyaan yang bertanya tentang masalah salaman setelah mengerjakan sholat. Intinya tidak haram. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan sunnah diantaranya adalah Imam Nawawi, ya, bukan Syekh Nawawi. Beda antara Syekh Nawawi sama Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi orang Tanara, orang Serang, yang makamnya ada di Mekah, yang punya kitab banyak, namanya panggilannya Syekh Nawawi. Kalau tadi ini Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ada di Suriah, ada di Damaskus makamnya, yang punya kitab Riyadhus Shalihin, yang punya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, punya kitab Riyadhus Shalihin, termasuk punya kitab yang besar, kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, namanya kitab Al-Majmu'. Ada 23 jilid kitabnya, gede, 23 jilid, ya. Itu kurang lebih harganya sekitar 3 atau 4 juta itu kitabnya.